Pernah nggak sih Anda ngerasa pandemi kemarin itu kayak adegan di film fiksi ilmiah yang tiba-tiba jadi nyata? Iya kan? Ternyata, kalau kita lihat sejarah, polanya itu selalu sama. Respon manusia, dampak ekonomi, bahkan sampai urusan kelahiran. Benar sekali. Sejarah itu semacam contekan kalau kita mau baca. Nah, tepat. Dan untuk deep dive kali ini, contekan kita itu kuat banget. Sebuah systematic review yang merangkum 169 artikel ilmiah. Wow, 169? Iya, tentang pandemi historis. Mulai dari flu Spanyol 1918, SARS sampai H1N1. Jadi misi kita kali ini simpel aja, menggali 3 pelajaran paling mahal dari data ini. Oke, kita mulai dari yang pertama. Dan ini sepertinya langsung mematahkan asumsi banyak orang ya. Betul. Biasanya kan kita mikir korban utama wabah itu anak-anak dan lansia. Kurva kematiannya itu membentuk huruf U gitu kan? Tepat, itu asumsi standarnya. Tapi flu Spanyol 1918 itu sebuah anomali besar. Kurva kematiannya bukan U, Bukan U, terus melainkan W. W. Tunggu. Maksudnya ada 3 puncak. Betul. Dan puncak ketiga yang paling fatal ini justru ada di tengah. Orang-orang di usia paling produktif antara 20 sampai 40 tahun. Loh kok bisa? Justru yang fisiknya paling kuat. Itu kan aneh ya. Berlawanan sama logika. Dampaknya masif sekali. Coba Anda bayangkan, kita kehilangan satu generasi yang lagi di puncak karir, baru membangun keluarga. Iya. Itu menciptakan kekosongan besar di pasar tenaga kerja. Butuh puluhan tahun untuk pulih. Ini benar-benar pukulan telak buat ekonomi. Oke. Jadi kayak kalau flu biasa, itu kita lempar batu ke kolam, percikannya paling besar di pinggir, ya kan? Betul. Tapi flu 1918 ini kayak kita lempar granat ke tengah kolam. Ledakan terbesarnya malah di pusat. Analogi yang sempurna, tepat seperti itu. Nah, kehilangan tenaga kerja itu satu hal. Tapi ternyata pandemi juga ngasih dampak personal banget. Keputusan orang membangun keluarga ya. Nah, itu dia. Ini yang membawa kita ke pelajaran kedua. Saya tebak, pasti ada penurunan angka kelahiran ya pas krisis. Orang-orang jadi nunda punya anak karena situasinya nggak menentu. Betul sekali. Pola pertamanya itu baby bust, penurunan tajam angka kelahiran selama puncak pandemi. Tapi yang menarik justru apa yang terjadi setelahnya. Oke. Sekitar 1-2 tahun setelah krisis mereda, muncul yang namanya baby boom. Ledakan kelahiran? Iya, semacam ledakan optimisme kolektif. Wah, kayak lampu merah yang macetnya lama banget ya. Begitu lampu hijau nyala, semua langsung tancap gas? Hahaha, iya. Tapi sayangnya, tancap gas untuk bangkit lagi ini sepertinya nggak berlaku buat semua orang. Anda menangkap poinnya. Ini pasti pelajaran ketiga ya? Betul, dan ini mungkin yang paling menyakitkan. Pandemi historis itu bukanlah penyeimbang sosial. Sebaliknya, dia itu mesin peningkat ketimpangan. Wah, itu ironis banget. Padahal kan kita sering berharap krisis besar bisa jadi semacam Great Reset, gitu. Tapi data malah nunjukin sebaliknya. Kenapa bisa gitu? Alasannya sangat struktural. Coba kita lihat kelompok miskin, misalnya pekerja informal yang nggak bisa kerja dari rumah. Ya. Atau yang tinggal di pemukiman padat. Merekalah yang paling rentan. Yang pertama kehilangan pekerjaan dan yang paling lambat untuk pulih. Dan kalau nggak salah, sumbernya juga nunjukin ada gap yang luar biasa ya, antara pemulihan aset kayak saham dengan upah real. Tepat sekali. Aset seperti saham dan properti itu pulih jauh lebih cepat. Artinya apa? Yang punya modal, yang punya aset, cepat pulih. Sementara yang mengandalkan gaji bulanan makin tertinggal. Betul, jadi yang kaya makin cepat kaya pasca krisis, yang miskin makin sulit bangkit. Negara pun sama ikut tertekan, defisit fiskal besar-besaran. Oke, jadi kita sudah lihat 3 pola. Korban tak terduga, siklus kelahiran, dan jurang ketimpangan yang makin lebar. Dari 169 studi ini, ada nggak sih satu pelajaran inti yang bisa jadi pegangan kita semua? Ada. Dan jawabannya mungkin agak mengejutkan bagi sebagian orang. Oh ya? Apa itu? Intervensi non-farmasi, seperti pembatasan sosial, penutupan sekolah, karantina, itu terbukti sangat-sangat efektif. Sangat efektif ya? Ada contoh konkretnya? Ada. Buktinya sangat kuat, bahkan dari data tahun 1918. Kota-kota di Amerika Serikat yang menerapkan intervensi lebih awal dan lebih lama, Iya. tidak hanya menyelamatkan lebih banyak nyawa, tapi ekonominya juga pulih jauh lebih cepat dibandingkan kota yang ragu-ragu. Wow.
Dalam pandemi, menyelamatkan nyawa adalah cara terbaik untuk menyelamatkan ekonomi. Keduanya itu satu paket. Intinya, sejarah ini sudah memberikan kita contekan yang sangat jelas. Pandemi berikutnya itu bukan soal jika akan terjadi, tapi kapan. Karena itu, kami ingin menutup deep dive ini dengan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Silakan. Jika kita tahu pandemi di masa depan hampir pasti akan memperlebar jurang ketimpangan, menurut Anda, kebijakan darurat paling adil apa yang harus disiapkan sebuah negara mulai dari sekarang?